Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella dengan NIM 240111071. Di video kali ini, saya ingin mereview jurnal yang bertemakan digital marketing. Demi memenuhi kebutuhan masyarakat, diperlukan strategi pemasaran yang efisien untuk menjangkau proses pemasaran produk. Menurut Mas Hadi, pemasaran merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penetapan harga, promosi, dan penyebaran gagasan barang dan jasa guna menciptakan pertukaran yang menghasilkan kepuasan individu dan organisasi. Nah, pemasaran ini pada era sekarang sudah melakukan teknologi seperti atau bisa disebut sebagai digital marketing. Digital marketing merupakan strategi pemasaran yang memanfaatkan sarana digital seperti internet dan media sosial. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Dalam Islam, pemasaran tidak hanya berorientasi pada laba semata. Konsep pemasaran Islami adalah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan nilai dari satu pihak kepada pemangku kepentingan dengan seluruh prosesnya sesuai dengan serta prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Pemasaran dalam konteks Islam sangat menekankan pada penerapan prinsip-prinsip etika yang mengedepankan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan kemanfaatan. Toko online yang dikelola dengan baik dapat mencerminkan prinsip-prinsip etika Islam dengan menyediakan deskripsi produk yang jelas, harga yang transparan, dan kebijakan pengembalian yang adil. UMKM dapat menggunakan platform seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Nah, tantangan di pasar era globalisasi saat ini menghasilkan lingkungan vertikal, di mana setiap perusahaan harus selalu siap menghadapi persaingan yang sangat ketat. Tantangan inovasi dan perubahan perusahaan yang menolak perubahan beresiko mengalami kemunduran. Tantangan etika juga muncul dari perubahan ini, di mana perusahaan yang sudah menyesuaikan diri bisa memanfaatkan situasi untuk mengecoh pelanggan yang belum siap menghadapi perubahan. Sumber daya manusia yang kompeten sangat dibutuhkan untuk melaksanakan hal ini. Sebagaimana diketahui, banyak pengusaha UMKM berlatar belakang pendidikan rendah dan kurang memahami perkembangan teknologi informasi yang cepat. Dari sudut pandang etika, perubahan teknologi membawa arus budaya baru dalam masyarakat, sehingga kesiapan sumber daya manusia diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan budaya. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Farida Arum Setiana dan Naufal Kurniawan ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh atau terperinci pengaruh strategi digital marketing terhadap peningkatan penjualan produk Rabani di Banjarnegara, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei melalui angket dan wawancara mendalam kepada Direktur Toko Rabani Banjarnegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital marketing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penjualan produk sebesar 37,9%. Strategi pemasaran yang digunakan oleh Toko Rabani mencakup pemanfaatan berbagai platform digital seperti website, media sosial, video marketing. Pendekatan ini dinilai efektif karena mampu menjangkau konsumen secara luas dan memudahkan proses transaksi tanpa harus bertatap muka secara langsung. Dari sisi ekonomi Islam, strategi digital marketing yang diterapkan oleh Toko Rabani juga dinyatakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis deskriptif, diketahui bahwa praktik pemasaran yang dilakukan tidak mengandung unsur riba atau yang biasa disebut sebagai tambahan bunga dalam transaksi utang, dan juga maisir atau unsur perjudian. Di Toko Rabani juga tidak terdapat aktivitas haram maupun tindakan zalim yang merugikan salah satu pihak. Toko Rabani menunjukkan komitmen untuk menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap aktivitas jual belinya, serta mengutamakan kepuasan konsumen. Nah, itu dia tadi review jurnal yang bertemakan digital marketing. Saya meminta maaf bila ada kesalahan kata atau salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.